Selamat datang dan selamat bergabung di konten ini di Bali sebuah cerita. Bersama gue Dias. Dan saya Akbar. Jangan lupa Like, comment, and subscribe agar teman-teman bisa mengikuti dan mendapatkan cerita terbaru dari kami. ini ngomong-ngomong kenapa lu pakai jaket online gini nih? Ini Bang, jadi ini kan mau bahas tentang ojek online. Oh, oke. Ya. Mistis tentang driver ojek online. Ya. Dan saya juga punya pengalaman sedikit tentang horornya atau mistisnya di perjalanan ketika kita dapat orderan. Ini ceritanya ini tentang ojek online yang mendapatkan sebuah orderan yang penumpangnya itu mistis. Makhluk yang ya gitulah. Iya. Jadi ceritanya itu kan ini sang ojek online pada waktu itu mendapatkan sebuah apa namanya kalau ini Customer. Ya. Oh ya, mendapatkan sebuah customer yang customernya itu ternyata adalah sosok gaib. Ya. Itu dia baru tahu saat dia nganterin. Dia saat itu dia nganterin, dia tidak tahu tujuannya dia, ternyata tujuannya dia adalah ke pemakaman kuburan. Dia nggak sadar, dia lurus aja nih, ngikutin arahan dari Google Map. Lurus terus, maju terus. Dan tiba-tiba pas dia sadar, dia berada di tugu. Apa ya namanya ya? Misalkan kayak pemakaman TPU itu kan suka ada yang tiang gitu. Nah, betul. Tiba-tiba ada di depan situ. Dan mapnya suruh masuk. Tapi ini dia pas lagi masuk di sini, dia bertanya sama si customer ya. Dia bertanya sama customer bilang ya masuk aja. Aja. Si ojek online ini masih aja ngikutin nih apa kata customer ini, dia masih masuk. Sampai dia di titik satu kuburan ya. Dia berhenti di titik satu kuburan, terus dia bilang bahwa, "Mbak, ini udah nyampe. Terus sebelah mana nih rumahnya?" Iya. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan ditambah bingung ya, itu jalan udah buntu, udah nggak ada apa-apa lagi selain kuburan. Jadi kalau dibilang si customernya ini kan emang bener-bener yang si hantu ya, si penghuni dari kuburan ini. Jadi bener-bener dia pas berhenti di satu kuburan, dia tanya, "Mbak, ini udah mentok nih, ini udah nyampe nih. Yang mana Mbak tempatnya?" Dia lihat nggak ada orang, di situ dia langsung yang kabur cepirit, birit-birit nih. Maju kena, mundur kena. Orang namanya pegang kuburan sih, gimana gede sih palingnya segini lah. Gang kuburan kan pasti seperti itu. Nah, dari cerita ini sebenarnya gue juga ada sebuah cerita juga gitu kan. Kasusnya masih sama seperti ini, terjadi di daerah Depok. Jadi si ojek online ini dia dapat pesanan orderan gitu ya di malam hari, itu di sekitar jam 12 malam gitu. Cuman permasalahannya si ojek online ini dia ngejemput si wanita ini itu malah ngejemputnya di kuburan, tapi bukan di dalam kuburan ya, dia menjemputnya di gang ya, gang kuburan itu sendiri. Saat dia menjemput di gang itu, dia masih yang tidak berpikir apa-apa gitu ya, karena saat itu si orang ini si pengendara ojek online ini, driver online ini, dia yang memang berpikirnya ini hanyalah orang gitu kan, orang biasa, wanita yang lagi minta yang masuk ke dalam orderan dia. Jalan, dia sampai, "Silakan dengan Mbak ini." Oke. Ya dia langsung naik nih si penumpangnya nih kan. Dia naik, dia jalan. Pas dia jalan, sebenarnya perjalanan ini nggak lama, nggak terlalu jauh. Sebenarnya perjalanan ini nggak terlalu jauh. Itu cuman 15 menit atau 10 menit lah. 15 menit kalau malam-malam itu lumayan, Bang. Ya, memang jauh. Mungkin. 5 sampai 15 menit lah dia jalannya itu. Sampai di tempat itu dia masuk, dia bayar si Gojek ini. Gua nggak tahu angkanya berapa, mungkin karena kalau jarak segitu biasanya cuma 10.000 atau kalau ya
15 menit itu kurang lebih ya 14.000 lah. 14.000, 15.000 ya, sih. sekitar segitu ya, Iya. 14.000. Ya, jadi pas lagi dia udah sampai, dia bayar, terus si penumpang ini masuk rumah, selesai. Pas dia mau pergi, dia masukin tuh duitnya ke dalam dompet, ya kan? Balik tuh dia ke tongkrongannya. Sampai pas dia balik ke tongkrongannya, dia ketemu dengan teman-temannya yang nanyain kan dia habis nganterin siapa, terus daerah mana gitu kan. Itu terjadinya itu di daerah Depok, agak ke sana, mungkin ke Sawangan lah mungkin ya, Sawangan. ke arah Sawangan sana. Nah, pas sampai di situ dia baru sadar akan sesuatu hal yang ganjil. Itu saat dia lagi mau beli rokok, dia buka dompetnya. Jadi apa tuh? Pok, jadi apa? Ternyata duitnya jadi daun. Daun. Dia itu yang kenapa bisa yakin bahwa itu duit yang tadi dari cewek itu, karena dia cuma punya uang 1 lembar ditambah duit yang tadi harusnya dikasih sama si cewek itu. Iya. Situ dia yang baru tahu bahwa yang dibawa itu bukan Makhluk kasar mungkin, kan halus lagi itu. Saya juga punya cerita nih, Bang. Ini sih bukan ke saya sih ya jatuhnya ya. Lebih ke ya tongkrongan lah gitulah. Tapi itu nyata bener, Bang. Masih daerah sana, Bang. Daerah Depok sana tapi pinggiran mungkin. Jadi dia dapat customer, itu mah manusia ya. Manusia dari Jakarta Selatan, dari sini nih. Jakarta Selatan ke arah sana. Nyampe sana itu jam 1-an lah, jam 1-an. Si customer bilang, "Bang, kalau misalkan nanti di jalan ada apa-apa, balik lagi ya." Nah, si drivernya bingung dong. "Emang kenapa, Mbak?" "Enggak, balik lagi aja ya." Nah, bingung dong si drivernya. Tiba-tiba dia bimbang tuh, berangkat enggak ya? Akhirnya berangkat karena udah jam segituan lah. Belum nyampe berapa ratus meter lah. Belum nyampe 1 kilo mungkin. Balik lagi lah si masnya. Dan ternyata di jalan itu dijegat. Dijegat oleh Si Mbak Kunti. Mbak Nyining berarti ya. Iya, masih kasusnya sama. Cewek juga itu. Cewek juga itu. Nah, tapi itu bukan si customer kan? Bukan. Nah, nggak lama dari kejadian dijegat itu, balik lagi lah customer itu ke si penumpang. Dan ternyata si penumpang itu belum masuk rumah. Dia tahu pasti balik lagi nih si mas drivernya. Ditungguin. Kata si mbaknya, ditanya, "Mas, balik lagi ada itu ya?" "Iya, Mbak, di sana ada yang jegat saya ya, makanya tunggu aja di sini. Nanti bareng sama mobil sayur," katanya. Sekitar jam 4-an katanya. Bareng lewat sana, ikutin dari belakang. Nah, itu dari kejadian situ, saya udah ngeri banget. Kalau udah dapat orderan dari atas jam 12, udah ngeri banget. Takutnya kayak gitu. Iya, karena gue nggak terlalu menyatakan bahwa apakah cerita dari yang di sini nih, yang soal tadi dia mendapatkan orderan yang ternyata orderan itu bukan manusia. Gue nggak tahu ini adalah sebuah hal yang nyata atau tidak. Cuman kalau bisa dibilang hal ini mungkin bisa terjadi. Mungkin bisa terjadi. Kalau yang tadi lu ceritakan itu beda. Maksudnya dia memang mendapatkan orderan manusia beneran ya. Iya. Manusia beneran. Tapi ternyata pas pulang dia dijegat ya kan, dijegat dengan makhluk halus gitu. Tapi kalau hal ini, apakah ini real atau tidak, gue nggak bisa menyatakan ini tidak, tapi gue juga nggak bisa menyatakan ini nyata. Karena masa sih makhluk halus atau makhluk sana bisa menggunakan handphone? Dan emang kesini-sininya sih saya dengar juga kalau makhluk kayak gitu sih nggak gaptek juga, Bang. Mungkin ya kan, karena gimana pun Tuhan atau Allah menciptakan kita makhluknya pasti ada akalnya, pasti dia juga berkembang makhluk halus juga berkembang, kita juga berkembang, kita sampai bisa membuat sebuah konten seperti ini dengan bantuan alat-alat yang telah dibuat ya kan. Mungkin di dunia sana pun sama, tapi walaupun seperti itu, hal ini masih belum bisa gue menyatakan kalau ini adalah hal nyata atau tidak. Seperti itu. Kalau itu terjadi pada lu saat itu gimana? Kencing sih, Bang. Wah, nggak kira-kira gimana ya. Bawa penumpang itu
yang di bawahnya itu bukan manusia. Itu rasanya gimana? Dijegat depan mata aja kita kayak udah ser-seran gitu. Apalagi bawah terus tiba-tiba bukan manusia. Terus udah capek-capek, bensin udah mau habis. Emang parah sih itu. Terus duitnya itu jadi daun. Itu hal yang sungguh membagongkan sih kalau bisa terjadi gitu kan. Kalau hal itu bisa terjadi sama lu gitu ya, atau sama gue juga, itu adalah hal yang sangat membagongkan sih menurut Tapi gue. kalau dapat customer yang sifatnya mirip itu pernah mengalami ya. Iya. Pernah mengalami. Yang maki lah apalah, kita mah namanya orang bawah udah tabah aja udah. Ikhlas aja kita mah. Tabah. Mungkin balik lagi buat teman-teman, coba kalian untuk komen ke sini, mungkin ada cerita yang lebih menarik lagi yang ingin kami membacakannya. Iya, atau bisa DM lewat Instagram kami. Betul, itu atau dia. Akun sosial media kami yang lainnya. Di Bisa. channel 7 Samudra. Ya. Kalian bisa lakukan itu, boleh, silakan. Atau mungkin seperti yang waktu itu kita katakan, bahwa nanti Akbar akan mendatangi tempat-tempat yang menurut kita itu adalah tempat-tempat yang sangat menyeramkan. Angker, menakutkan. Akbar akan datang ke sana dan coba untuk menelusuri tempat tersebut. Atau ini mau dicoba nggak? Atau ini juga mau dicoba nggak? Kali aja gitu dapat. Jangan dulu bang. Jangan dulu. Ya, cicilan masih banyak. Oh iya udah kalau itu bang. Oke, jangan lupa buat teman-teman like, comment, share, and subscribe agar channel kami bisa lebih maju lagi, bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Karena dukungan dari kalian itu yang membuat kita masih bisa berkarya seperti ini. Iya. Terima kasih buat semuanya. Bye.